Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan peserta pelatihan. Kita lanjutkan pengerjaan overview 9 dan 10 untuk persiapan latihan menghadapi ujian sertifikasi internasional Microsoft Office Excel. Baik, di overview 9 di sini kita ada 4 task, di mana task yang pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi baris 1 sampai 3 sehingga dia ada tapi tidak terlihat. Berarti maksudnya ini di hide, disembunyikan. Ya, kita lihat di sini overview 9 baris ke-1 sampai dengan ke-3 ini tinggal kita klik kanan, kemudian kita hide. Boleh seperti itu. Atau boleh juga melalui tab home, grupnya group cell, ada di sini format, hide unhide. Nah, ini ada hide row. Boleh seperti itu ya. Asal tidak menggunakan shortcut ya. Berikutnya task kedua kita diminta untuk menghapus kolom D inventory list. Nah, inventory list ya. Worksheet-nya. Oke. Ini inventory list, ini kolom D yang masih kosong, kita klik. Boleh langsung klik kanan delete, boleh di sini, atau bisa juga tab home, group cell, delete column. Nah, delete sheet column seperti itu. Di task ketiga di worksheet order cell E2 kita diminta untuk memasukkan sebuah formula, sebuah function untuk mengcopy isi dari D2 sehingga hanya huruf pertama yang kapital, yang huruf besar berarti ya. Kita lihat di sini di order. Nah, di sini ada E2 ya. Nah, ini Toby, Sarin, Brown. Nah, ini kan huruf besar semua. Nah, di mana kita menginputkan function atau formula yang khusus untuk huruf besarnya saja, yang kapitalnya itu yang huruf pertama. Nah, kita gunakan function namanya prover di sini ya. Oke. Prover dari cell D2. Oke. Nah, maka tinggal kita fill. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya huruf besarnya itu hanya huruf pertamanya saja yang kapital. Berikutnya di task keempat kita diminta untuk mengkonfigurasi inventory list worksheet sehingga baris kedua dan ketiga ini selalu ada setiap di print gitu ya, setiap di print. Nah, tapi ini ada keterkaitan dengan yang soal yang pertama, di mana di yang pertama baris 1 sampai 3 itu disembunyikan. Sementara kita munculkan dulu berarti ya. Oke. Itu kita munculkan di inventory list. Di sini kita klik kanan unhide. Nah, kalau sudah muncul, baru ini baris kedua dan ketiga. Kita masuk ke page layout, print title. Nah, di sini ada selalu di print di setiap halaman. Berarti ini dua ini ya. 2 dan ketiga di sini. Oke. Baris kedua dan ketiga. Jadi tidak usah di print preview sebetulnya ya, tapi kalau kita ingin memastikan, kita klik. Nah, ini selalu ada di baris di setiap halaman itu, baris kedua dan ketiga itu ya. Oke. Jadi tadi kita masuk ke print title, kita pilih 2 dan ketiga, klik OK. Jadi ketika di print preview, ini ada di setiap halaman. Nah, ini baris kedua dan ketiga. Sedangkan baris pertamanya tidak ada. Oke. Itu untuk pengerjaan overview 9. Oke. Kita dilihat di overview 10. Berikutnya ada 5 task yang harus kita kerjakan. Oke. Kita lihat di soal yang pertama ini kategori yang mudah ya. Hanya kita tinggal menambahkan sebuah worksheet dengan nama Microsoft Word ke dalam workbook. Nah, berarti tinggal kita tanda plus, kemudian klik kanan, rename menjadi Microsoft Word sesuai soal. Jangan lupa di enter. Berikutnya, nah di task kedua, nah ini agak sedikit sulit ya. Kita di worksheet key application di sel H2 ini ada nilai. Nah, maka kita isikan di I2 dengan sebuah function logika pakai if ya. Kalau dia nilainya lebih besar dari 719, maka dia yes gitu ya. Sedang selain itu no. Oke. Ya, jadi ini kelulusan ya menggunakan logika. Jadi
syaratnya nilainya harus lebih besar daripada 719. Oke, kita kerjakan di application. Di I2 kita gunakan sebuah function if dari H2 harus lebih besar dari 719 ya syaratnya. Delimiternya titik koma, silahkan disesuaikan. Ada yang menggunakan delimiter koma, disesuaikan saja. Tanda kutip yes, oke. Selain itu, delimiter lagi no, ya, tidak lulus. Oke. Kalau sudah, tinggal kita enter. Nah, oke, jadi nanti kalau dia lebih dari 719, dia yes, ya. Nah, ini yes, oke. Berikutnya di task ketiga. Nah, ini kita diminta untuk menambahkan sebuah chart berupa sparkline, ya. Tipenya kolom sparkline. Di sel J2, worksheet-nya worksheet key application yang merepresentasikan nilai dari B2 sampai G2. Oke. Kalau kita lihat di sini hanya sel J2 saja ya, berarti tidak usah di drag and drop ke bawah gitu ya. Tidak usah di fill gitu ya. Oke, di sini worksheet-nya worksheet key application J2. Key application B2 G2 di J2. Oke. Nah, ini kita tulis di J2 ya. Oke. Ada insert sparkline, kolom sparkline. Nah, kita terapkan dari B2 sampai tadi di soal itu dari B2 sampai G2 ya. B2 sampai G2. Oke. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, karena yang diminta hanya satu sel, jadi tidak usah di fill ke bawah. Oke, seperti itu. Berikutnya di task keempat, nah ini add the cell B32G32 to the result chart. Nah, di worksheet key application, name the series average score. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada sebuah chart bentuknya kolom. Di sini sudah ada nilai minimum dan nilai maksimum ya. Tetapi di sini belum ada nilai rata-rata, nilai average-nya ya, nilai rata-rata. Nah, maksud dari soal ini adalah kita diminta untuk menambahkan nilai rata-rata ke dalam chart tersebut gitu ya. Ke dalam chart yang ada di key application worksheet. Oke, dengan cara kita pilih si chartnya, kita klik dulu, kemudian masuk ke chart design. Nah, di sini kita tambahkan select data. Berarti kita tambahkan datanya ya. Kita add. Nah, tadi diminta average score. Kemudian nilainya kita hapus. Kita pilih di sini nilai average ya, nilai rata-rata ini di sini. Oke. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian di sini berubah tulisannya jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita edit di sini. Nah, diedit labelnya dari B1 sampai overall. Oke. Sampai G32 ya. Oke. Nah, sampai sini. Oke, sampai collaboration. Sip. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, maka di sini sekarang sudah ada selain skor minimum, skor maksimum dan ada average score-nya. Nilai rata-ratanya ada di sini. Oke, itu yang dimaksud di task keempat ya. Terakhir di task kelima, di sini kita diminta untuk mendisplay formula yang ada di worksheet Living Online. Nah, biasanya kan kalau kita ingin melihat sebuah function, sebuah formula, nah ini worksheet Living Online, biasa kita pilih dilihat di formula bar atau kita klik F2 gitu untuk melihat si formulanya gitu. Nah, di soal ini kita ingin melihat semua yang formula yang ada di worksheet Living Online, itu maksudnya gitu ya. Caranya cukup mudah, hanya tinggal kita klik tab formula saja. Di sini ada namanya formula, grup formula auditing. Nah, di sini kita klik show formula. Nah, maka semua function dan formula yang ada di worksheet tersebut akan dimunculkan di dalam selnya. Seperti itu. Baik, itu langkah-langkah pengerjaan dari overview
9 dan 10, atau kalau di ujian itu namanya project ya, latihan-latihan tersebut. Silahkan dicoba berulang-ulang. Semoga nanti ujiannya sukses dan berhasil. Terima kasih rekan-rekan peserta pelatihan, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.